Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para hadirin Masjid Gaudiya, yang hari ini pengajian ini juga dipelopori oleh Yayasan India Muslim Sumatera Utara. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia di setelah ba'da maghrib ini, bersyukurlah kita pada Allah karena kita masih bisa diberi kesempatan sama Allah untuk sholat maghrib berjamaah. Juga masih dimudahkan oleh Allah, ringan langkah kita bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini, dan juga memberikan satu jalan kebersyukuran kepada Allah, karena tidak semua orang bisa terpilih, tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu seperti ini. Tentunya ini kalaulah kita ingin bersyukur kembali kepada Allah, ternyata dari antara orang yang terpilih itu kitalah bagian yang dipilih itu oleh Allah, maka sudah selayaknya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hadirin kita di sini ini memberikan kebaikan khususnya buat diri kita pribadi, dan memberikan hikmah kepada banyak orang sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tapi bisa bermanfaat buat orang banyak, khususnya kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada ruh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan siapapun yang selalu melantunkan selawat kepada Rasulullah, ketika nanti di yaumil akhir ternyata amalan kita belum memenuhi syarat seperti apa yang Allah mau, mudah-mudahan hadirlah pertolongan Rasulullah yang disebut dengan syafaat itu, dan kitalah termasuk orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus Yayasan Muslim India Muslim Sumatera Utara, pengurus BKM serta jajarannya, dan para jemaah hadirin sekalian. Bapak Ibu, di kesempatan pada malam hari ini, tentunya kalau kita ingin bertanya kepada hati kita, seringkali kalau ditanya kira-kira menurut Bapak Ibu, kita gampang, lebih mudah mana ya? Lebih mudah mana berbuat ketaatan atau kemaksiatan secara naluri manusiawi? Lebih gampang mana kira-kira? Maksiat ya? Lebih cenderung lebih mudah bermaksiat daripada taat. Nah, ini memang manusia banget, sangat-sangat manusiawi. Tapi Allah memaklumkan itu karena kita sadar bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, kalimat rugi ini kan tentunya kalau kita ingin merenung sedikit ya, kenapa ya kok Allah itu menyampaikan kalau kita ini hidupnya dalam kerugian. Contoh, kalau saya menganaloginya gini, kalau ada orang jualan, modal balik modal tapi nggak dapat untung, itu namanya apa?
Modal balik tapi nggak dapat untung. Namanya apa? Seri ya? Apa nggak untung nggak rugi, yang penting modal balik, itu namanya seri. Kalau misalnya diartikan seri ini kan berarti tidak ada rugi, tidak ada untung ya, seperti itu ya. Tapi kalau bicara angka berarti seri itu, ataupun istilahnya balik modal, bahasa kita balik modal pas-pasan, itu kan nilainya 0, tidak lebih tidak kurang, nilainya 0. Lalu kalau kita tanya kalimat kerugian yang Allah maksud di dalam Al-Quran, itu kalau bicara angka biasanya itu minus atau tidak? Kalau angka, secara angka minus. Berarti kalau hikmah yang bisa kita petik dari kerugian itu adalah kita sejatinya ini di pandangan Allah, kita ini bukan lagi 0 mungkin, tapi minus. Arti minusnya apa? Kita ini makhluk hamba Allah yang tidak punya kekuatan apapun, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak bisa berbuat apapun kecuali semuanya atas izin Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pesan baiknya di sini? Pesan baiknya adalah ketika seorang hamba menyadari bahwasanya dia adalah betul-betul hambanya Allah, maka satu rasa yang muncul dalam dirinya adalah tidak ada satupun yang dalam dirinya kecuali ada izin Allah di dalamnya. Termasuk kita mampu berbuat kebaikan pun bukan karena kehebatan dan kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada izin Allah di dalamnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan di kajian hari ini, kalau ingin sadar sebagai seorang hamba yang benar-benar bisa menghamba, maka dia akan paham kalau dia itu sejatinya hamba Allah yang lemah. Makanya kalau ada orang yang sok kuat di hadapan Allah, ini bahaya. Ya, ada sebuah hadis ya, hadis yang disampaikan ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Kata Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka atau cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka atau cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'allahi, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun menjawab karihallahu karihallah liqa'allahi. Allah pun akan benci bertemu dengannya. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu, kalau kita pengen renung sedikit, sebelum kita bertemu dengan Allah nanti di yaumil akhir, pada sejatinya Allah selalu ingin bertemu dengan hambanya. Di dunia ini Allah selalu ingin bertemu dengan hambanya. Kapan, momen kapan Allah mau bertemu dengan hambanya? Salah satunya apa? Gini-gini, Bapak Ibu jujur ya, cobalah tanya diri masing-masing, Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Hah? Ibu, Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Kenapa kalimat ini ditanyakan? Karena Allah itu jadi Tuhan bukan karena sembahan kita. Tanpa kita sembah pun Allah tetap Tuhan. Karena sejatinya Allah dengan keesaannya, Allah dengan sifat ketuhanannya, dan kita hanyalah hamba yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah menciptakan kita. Artinya apa? Kita yang butuh Rob kita, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Karena tanpa kita pun Allah tetap pada posisi sebagai Tuhan atau sebagai Allah Subhanahu wa taala yang mengatur diri kita. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah
Ketika kita sadar kita butuh sama Allah, tapi kita saat menjalani hidup, anehnya ada yang mungkin dari diri kita terjemahkan aja ke dalam hati kita masing-masing. Ada orang yang hidupnya hidup seperti tidak butuh dengan Allah. Hidup seperti dia itu kalau tanpa Allah dia bisa berbuat sesuatu, dan mungkin menjadi berhala-berhala lain dalam dirinya, dan dia merasa kalau tanpa Allah dia bisa. Mungkin ini secara frontal dan secara kasar, tapi secara lembutnya apa? Salah satunya adalah orang yang tadi di hadis tadi disampaikan Rasulullah, bahwasanya siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan salah satu tanda Allah ingin bertemu dengannya, Allah selalu panggil satu hari 5 kali. Allah panggil dengan panggilan muazin, yang dipanggil dengan kalimat apa? Hayya 'alas shalah. Kalimat hayya 'alas shalah ini adalah, kalau makna tersirat adalah yang memanggil adalah Allah, dan Allah ingin bertemu dengan Rabb-Nya. Allah ingin bertemu dengan hambanya. Dan seorang hamba pun selayaknya dia sadar dia adalah seorang hamba, maka dia pun menyadari, aku pun ingin bertemu dengan Rabb-Ku. Makanya sejatinya kalau ada orang yang dipanggil oleh Allah, dia sadar dia butuh sama Allah, lalu dipanggil dia nggak mau datang, itu satu pertanda dia hidupnya seperti orang yang tidak butuh dengan Robnya. Hidupnya seperti tidak butuh dengan Tuhannya. Hayyalah sholat tidak lagi penting dalam hidupnya. Hayyalah sholat tidak lagi menggetarkan hatinya. Hayyalah sholat tertutup telinganya. Makanya Allah sampaikan di Al-Quran, orang yang punya telinga, walahum azanun la yasma'una biha. Barang siapa yang punya telinga tapi tidak mau mendengar panggilan Allah, ulaika kal an'am, kata Allah, maka derajatnya hampir sama seperti hewan ternak. Kenapa? Kalau hewan ternak, selayaknya hewan ternak, dan Allah mengatakan balhum adol, bahkan lebih sesat dari itu. Jadi artinya apa? Kalau orang yang dipanggil sama Allah dia tidak mau hadir sama Allah, maka menjadi masalah besar dalam hatinya adalah selain dia merasa tidak butuh dengan Allah, dan dia lupa kalau dia adalah hamba ciptaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita sadar kita ini hidupnya dari Allah, siapa yang mendetakkan jantung kita? Siapa yang berhak mematikan jantung kita? Siapa yang melangkahkan kaki kita? Dan siapa yang bisa memberhentikan langkah kaki kita? Siapa yang menyehatkan kita? Siapa yang menyakitkan kita? Dan mohon maaf masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang muliakan Allah, siapa yang memegang umur kita? Hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Kita hari ini, kalau kita ingin menyadari lebih dalam, kalaulah Allah yang memberikan segalanya dalam hidup kita, rezeki datangnya dari Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, terkadang kita ini hidup, ya, kalau kita ingin terjemahkan ya, seringkali kita mengkhianati cintanya Allah itu. Apa kalimat mengkhianati cintanya Allah? Bapak Ibu, sebelum saya masuk di sini, kira-kira setuju nggak kalau Allah itu punya cinta? Setuju nggak? Pasti setuju. Ada tidak cintanya Allah? Ada nggak selain Allah yang punya cinta seperti Allah? Pasti nggak ada. Karena apa? Tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali Allah yang memiliki cinta itu yang lebih dan maha cinta lah kalau kita maknai di sini. Dan ternyata saking cintanya Allah, Bapak Ibu coba renungkan ke dalam hati kita masing-masing. Saking cintanya Allah kepada kita, saat kita sedang bermaksiat, saat kita sedang ingkar sama Allah, dan saat kita sedang meninggalkan Allah, Allah tidak meninggalkan hambanya. Nikmat yang Allah hadirkan dalam kita tidak dikurangi sama Allah. Makanya kalau kita ingin merenung sejenak Bapak Ibu, di saat kita sedang bermaksiat sama Allah, di saat kita sedang mengkhianati Allah, dan di saat kita tidak mau mendengar panggilan Allah, Allah pun tidak mengurangi nikmat apapun yang menjadi hak kita. Makanya di sini menyadarkan kita, Allah Maha memberi rezeki. Allah yang memberikan pekerjaan sama kita. Allah yang memberikan jabatan sama kita. Tapi anehnya, di saat dia sibuk mencari rezeki, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini fenomena, saya nggak tahu nih fenomena atau memang udah kebiasaan, ya. Di saat dia judul yang mencari atau menjemput rezekinya Allah,
tapi di saat dia menjemput rezeki itu, dia tega meninggalkan Allah yang maha memberi rezeki itu. Seolah-olah panggilan azan sudah tidak penting lagi sama hidupnya. Seolah-olah dia tidak sadar kalau rezeki itu adalah titipan atau datangnya dari Allah. Seolah-olah dia lupa kalau pekerjaannya itu adalah titipan Allah. Dan seolah-olah dia lupa kalau bisnisnya, pekerjaannya, apapun yang hadir sama dia itu sudah diatur dan dititipkan oleh Allah. Tapi gara-gara pekerjaan dia tega meninggalkan Allah. Gara-gara rezeki dia tega meninggalkan Allah. Dan gara-gara karir dia tega mengkhianati Allah. Dia melakukan segala cara sesuka maunya. Di dalam melakukan cara itu terkadang banyak hal yang menyimpang yang tidak Allah suka, yang Allah larang, dia pun tabrak di situ. Maka ini menandakan bahwasanya kita menjadi seorang hamba yang tidak sadar kalau kita belum mampu menghamba sama Allah. Maka dalam kesempatan di malam hari ini, Bapak Ibu, coba renungkan ke dalam hati kita. Kenapa tadi di awal saya bertanya, kita lebih berbuat kebaikan, kita lebih mudah berbuat ketaatan atau kemaksiatan? Ternyata poinnya yang kita gambarkan adalah ternyata kita lebih mudah melakukan kemaksiatan daripada ketaatan. Itulah yang Allah maksud dengan apa? Kamu rugi. Supaya kamu beruntung, kamu dekat sama Allah. Supaya kamu dimuliakan, kamu dekat yang maha memuliakan. Supaya kamu bisa merasakan hadirnya getaran Allah, ketika dipanggil sama Allah, dia hadir. Bukan malah dia menghindar dari panggilan Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita berlindung dari itu semua. Makanya kalau kita ingin merenung kembali ke dalam hati kita, kembali saya tegaskan Bapak Ibu, saya juga menegaskan hati saya, jangan-jangan hari ini kita hidup seperti orang yang tidak butuh dengan Allah. Kita hidup seperti orang yang menganggap Allah itu sudah tidak penting lagi. Dan kita menganggap Allah itu hanya sebagai apa? Tempat memberikan apa yang kita mau. Makanya muncul satu rasa apa dalam hati kita? Kita hanya senang dengan nikmat Allah, kita hanya senang dengan pemberian Allah, tapi seolah-olah dia tidak senang dengan aturan Allah. Makanya hari ini banyak yang tanpa kita sadari hidupnya, mohon maaf, ketika nanti matinya, wafatnya, mau wafat dalam keadaan Islam, fardu kifayahnya dilakukan dalam keadaan Islam, tapi hidupnya tidak mau mengikuti aturan Islam. Ini kan aneh. Makanya dalam kesempatan ini, kalau kita bertanya dalam hati dan diri kita, silakanlah renungkan. Jangan-jangan kita hari ini cuma hanya sekedar ingin atau mau atau suka dengan nikmatnya Allah, tapi mohon maaf, kita sendiri tidak suka dengan aturan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu, yang berhak mengatur langit, aturan-aturan ciptaan Allah ini yang berhak mengatur siapa? Kita atau Allah? Allah. Yang lebih tahu mana yang terbaik aturan Allah ini siapa? Pasti Allah. Makanya Allah sampaikan seluruh ciptaan Allah menciptakan langit dan bumi, dan kita hari ini berdiri di atas buminya Allah. Tentunya ketika aturan semuanya sudah diatur oleh Allah dan aturan itu sudah dimanage oleh Allah, dan ternyata hari ini ada orang yang hidupnya di atas muka buminya Allah, tapi dia seolah-olah hidupnya tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak suka dengan aturan Allah. Makanya kalau kita tanya Bapak Ibu, Allah kan punya mau nih, kita pun punya mau. Yang terbaik itu maunya siapa? Maunya Allah atau maunya kita? Hah? Yang terbaik pasti maunya? Yes, pasti maunya yang terbaik adalah maunya Allah. Kalau begitu, ketika kita paham di sini yang terbaik itu adalah maunya Allah, kira-kira sampai hari ini kita jalani hidup, kita lebih banyak mana? Mengikuti maunya kita atau maunya Allah? Nah, senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan tanpa kita sadarin, hidup kita ini lebih banyak ngikutin maunya kita daripada maunya Allah. Ya kalau ternyata maunya kita ini seiring, sejalan, selaras seperti apa yang menjadi maunya Allah, alhamdulillah.
Nah lalu bagaimana kalau kita merenung kembali? Jangan-jangan apa yang menjadi kemauanku ternyata tidak sama seperti apa yang menjadi maunya Allah. Ini kan bahaya, Pak. Makanya sama-sama ya Bapak Ibu, saya juga nasihatin diri saya nasihatin ya, insya Allah lah mendapatkan hikmah dari nasihat ini. Tanyakanlah kembali ke dalam diri kita. Jangan sampai kita hari ini merasa udah jadi hamba Allah, tapi ternyata kelakuan kita masih jauh dari penghambaan sama Allah. Di saat kita sadar, kita merasa kita ini adalah hamba ciptaan Allah, tapi di saat kita melakukan kehidupan ini seolah-olah gak kenal sama yang nyiptain. Ketika ada titipan rezeki dari Allah dalam hidup kita, tapi seolah-olah kita menganggap rezeki itu karena kehebatan kita, karena kepintaran kita. Pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang lupa bersyukur atas nikmat dan pemberian dari Allah. Nah kalaulah terus-terusan seperti ini, berapa tahun Allah siapkan kehidupan kita di muka bumi ini, kita gak pernah tahu Bapak Ibu berapa panjang lagi Allah mau menitipkan sisa umur kita. Mungkin kalau yang ditanya, yang di sini aja mungkin kalau ditanya berapa, berani jamin berapa lama lagi sisa umur ini mau Allah titipkan. Sementara kita sendiri ya sampai hari ini mohon maaf hidup hanya sekedar hidup. Ya kalaupun ada keinginan, ada kebutuhan, ya dia lakukan lebih mendorong keinginannya, kebutuhannya, tapi sampai akhirnya dia lupa apa sih yang diinginkan sama Allah dalam dirinya. Apa sih yang dimau oleh Allah dalam dirinya. Makanya seorang hamba yang sudah kehilangan esensi kehambaannya, seorang hamba Allah yang dia lupa esensi dari penciptaan yang Allah ciptakan dirinya, sampai akhirnya dia lupa kalau ternyata di saat dia diciptakan oleh Allah, dia pun lupa dengan siapa yang menciptakan dirinya. Hal ini wajar Allah sampaikan, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Sampaikanlah dalam kebenaran dan sampaikanlah dalam kesabaran. Boleh jadi karena apa? Karena setiap di dalam kebenaran yang kita sampaikan sama orang lain bisa menjadikan hikmah dalam diri kita dan bisa memberikan kebaikan dalam diri kita, dan Allah latih kesabaran kita. Maka kalau dalam kesempatan di malam hari ini Allah siapkan hidup kita, Allah berikan segala kebaikan dalam diri kita, maka poin utamanya adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Karena sampai hari ini rasa syukur itu tanda-tanda iman seseorang yang aktif sama Allah. Dia mudah sekali bersyukur sama Allah. Bapak Ibu, kalaulah saya ingin nanya ya sama diri kita masing-masing, kira-kira kalau makna bersyukur di malam hari ini aja, khusus malam hari ini, kira-kira apa yang paling Bapak Ibu syukurin di malam hari ini? Apa yang paling disyukurin? Apa kira-kira? Napas? Iman. Apa yang paling disyukurin? Apa? Rezeki, ya. Ibu apa Bu yang paling disyukurin sampai hari ini? Sehat. Terus? Iman. Terus? Apa yang paling disyukuri lagi? Islam. Rezeki. Apa lagi? Hidup. Oh, banyak ya yang disyukuri ya. Dari semua itu Bapak Ibu, ada iman, ada rezeki, ada hidup, dan semuanya itu memang layak disyukurin. Bahkan kalau bisa dipastikan ini wajib disyukurin ya. Tapi kalau saya pingin nanya lagi ya, kita pingin mengkerucutkan rasa syukur itu, maka tanda-tanda orang yang bersyukur sama Allah adalah ketika dia masih dimudahkan oleh Allah bisa hadir untuk datang memenuhi panggilan Allah. Itulah nikmat syukur yang paling besar. Karena saya pernah ketemu Pak sama orang tua yang dia cerita, saya menyesal ketika dulu saya masih muda, saya itu hampir nggak pernah datang ke masjid. Alasannya karena apa? Alasan sibuk ini segala macam. Akhirnya apa? Allah memberikan sebuah ujian besar sama beliau,
saya nggak tahu nih ujian atau azab, Allah setrukkan dia. Puh. Setruk separuh badan. Nah, ketika dia sudah setruk, mendengar panggilan Allah, menetes air matanya. Ya Allah, di saat aku sudah stroke seperti ini, kenapalah baru muncul keinginan memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan akhirnya dengan memakai tongkat, ya, saya melihat langsung Bapak Ibu memakai tongkat, tertatih-tatih, bukan dekat jarak rumahnya ke masjid, datang dia ke masjid kena stroke. Sampai akhirnya apa? Ketika menyadari, ternyata dia baru bersyukur, ya Allah, saya bersyukur dalam keadaan kena stroke ini pun saya masih bisa hadir ke masjid ini. Tapi ya Allah, maafkan saya yang dulu, sewaktu saya masih Engkau ringankan, Engkau mudahkan harusnya datang memenuhi panggilanmu, tapi hamba tidak mensyukuri nikmat sehat itu, sehingga hamba tidak hadir dengan memenuhi panggilanmu. Dan ini kan memberikan satu gambaran. Apa tunggu dikasih stroke dulu baru sadar nikmat sehat itu luar biasa? Ya kan enggak kan? Makanya Bapak Ibu, bersyukurlah sama Allah. Ya, kalau saya pingin satu persatu nih disebutin, bersyukurlah sama Allah karena hari ini masih Allah mudahkan kita hidup masih memegang tali agamanya Allah, yaitu Islam. Yang kedua, bersyukurlah sama Allah karena sampai hari ini Allah masih izinkan kita, Allah mudahkan kita bisa beribadah sama Allah. Jangan kepedean Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sholat ini bukan karena punya niat yang besar, bukan hanya karena niat yang kuat saja, tapi karena apa? Ada izin Allah, Allah mudahkan Bapak Ibu bisa hadir kemari. Ya kalau Allah nggak mau Bapak Ibu di sini, mudah bagi Allah untuk menghalangi Bapak Ibu bisa hadir masjid ini. Makanya bersyukurlah sama Allah, ternyata Allah masih memudahkan, Allah masih mengizinkan kita bisa hadir ke dalam masjid ini. Salah satunya apa tadi? Allah gambarkan, walahum azanun la yasma'una biha, punya telinga tapi masih tidak mau mendengar panggilanku. Dan ternyata kita memilih mendengar panggilan Allah dan kita hadir bersama-sama sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Apakah cuma hari ini? Ya jangan. Ya seterusnya seperti itu. Dipanggil, datang. Itulah membuktikan kalau dia hidupnya butuh sama Allah. Dan cara terima kasih yang terbaik sama Allah adalah, cara bersyukur yang terbaik sama Allah adalah ketika datang memenuhi panggilan Allah. Karena ketika kita sadar kita butuh sama Allah, maka apapun yang Allah janjikan, hayya ala sholat, 2 kali Allah panggil dalam satu panggilan, hayya ala sholat, hayya ala sholat, maka kalimat berikutnya apa? Hayya ala falah. Artinya Allah menjanjikan, ayo ada kemenangan. Kenapa ada kemenangan? Hayya ala sholat, yang punya masalah datang kata Allah. Hayya ala sholat, yang punya keinginan datang. Hayya ala sholat, yang ekonominya sempit datang. Hayya ala sholat, yang ekonominya berlebihan datang. Yang hari ini hatinya gelisah datang. Yang punya hajat dan keinginan datang. Yang belum punya anak datang. Yang punya bisnis datang. Allah bilang apa? Semua panggilanku, hayya ala sholat. Siapa yang datang, maka Allah janjikan apa? Kemenangan setelah itu. Salah satunya apa? Yang real, yang terbukti bahwasanya orang yang datang ke masjid memenuhi panggilan Allah langsung dianggap pemenang oleh Allah. Siapa yang pertama kali dianggap pemenang? Salah satunya apa? Kita bisa menang melawan hawa nafsu. Karena hati-hati Bapak Ibu, nih mohon maaf ya, saya di mana-mana sering menyampaikan ini ya. Kita punya mau nih, Allah punya mau. Tadi kita sepakat yang terbaik adalah maunya Allah. Nah, buat Bapak Ibu aja, ya, kita semua di sini. Kalau maunya Allah, zuhur itu jam berapa? Maunya Allah, jamnya jam berapa di Medan ini khususnya? Paling lama 1:30. Ya, itu maunya siapa itu? Maunya Allah. Baik. Kalau maunya kita jam berapa? Kan senyum ya. Ayo, maunya kita jam berapa? 1:30. Jam 2. Iya, ada jam 3 jauh. Astagfirullah. Jam 1:30, jam 2, jam 3 itu maunya kita. Tapi kita sadar yang terbaik tadi maunya
Masya Allah. Nah Bapak Ibu, terkadang urusan sholat aja, urusan panggil hayalah sholat aja, kita kayak, mohon maaf ya Bu, ya kalau mungkin kalau agak kasar, ini kayak orang yang hidupnya nggak suka sama aturan Allah, hidupnya kayak nggak butuh sama Allah. Bahkan panggilan Allah tuh terasa kayaknya udah nggak penting lagi apa ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga menganggap azan itu hanya sebatas kebiasaan, sudah hari-hari 5 waktu ya sudah. Dia datang belum tentu. Bapak Ibu milih mana nih? Datang ke masjid yang manggil muadzin atau Bilal mayit yang manggil? Nah kan? Hah? Milih datang ke masjid kemauan sendiri atau tetangga yang nganter? Ya nggak boleh ya. Pasti milih kemauan sendiri. Ini serius loh Bu. Milih kemauan sendiri. Berarti kalau ibu-ibu kan memang tidak diwajibkan sholat di masjid. Jadi untuk memenuhi panggilan Allah syaratnya apa? Sholat tepat waktu. Jangan nanti zuhurnya jam 3, asarnya siap masak 5:30, apalagi isyanya mau tidur jam berapa tuh? Jam 10. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita jalani sholat aja udah seperti itu, maka jangan salahkan Allah. Kita pun tidak diprioritaskan oleh Allah. Karena apa? Karena ketika dia sendiri aja dipanggil sama Allah aja, dia seperti orang yang tidak mau hadir sama Allah, menganggap Allah tidak penting lagi. Makanya Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah ridhoin kita bisa menjadi seorang hamba yang betul-betul bisa menghamba sama Allah. Allah izinkan kita bisa menjadi seseorang yang punya nilai di mata Allah, nilai kemuliaan di sisi Allah, dan berharap Allah ridho dalam hidup kita. Allah terima salat kita, amal-amal sunnah kita Allah terima, dan berharap besar dalam kesempatan ini Allah berikan jalan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan ya Bapak Ibu yang punya masalahnya diselesaikan sama Allah, yang punya keinginan dikabulkan sama Allah, yang sakit kalaupun belum disembuhkan dijadikan sama Allah ini sakitnya ini sebagai penghapus atau penggugur segala dosanya. Yang sakit kalaupun disehatkan semakin kuat dia dekat dengan Allah untuk beribadah kepada Allah. Yang punya hutang Allah lunaskan. Dan besar harapan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Allah izinkan kota Medan ini dihadirkan Allah pemimpin yang benar-benar amanah, takutnya hanya kepada Allah, bukan takut hanya kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah ridho, karena memilih pemimpin pun diatur oleh Allah. Pilihlah pemimpin yang memang betul-betul layak sebagai pemimpin, dan pilihlah pemimpin yang betul-betul, karena apa? Apapun yang kita pilih akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di kajian yang singkat ini isyanya jam berapa? Masih panjang ya? 10 menit lagi ya, insyaallah. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini, harapan besar saya mudah-mudahan selepas ini, yuklah kita kembali kepada Allah, menjadi seorang hamba yang betul-betul bisa menghamba sama Allah. Kalau dipanggil sama Allah, datang. Kalau Allah menginginkan sesuatu dari kita, lakukan. Apa yang dilarang Allah tinggalkan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, berharap Allah ridho, berharap Allah berikan kebaikan sama kita semua,
dan memberikan jalan kepada kita untuk bisa menjadi hamba Allah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, tadi kita sadar di sini kita lebih banyak maksiatnya daripada taatnya sama Allah. Mudah-mudahan selepas ini kemaksiatan itu Allah redam, Allah gantikan dengan ketaatan yang jauh lebih taat lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan besarnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua adalah tergolong orang-orang yang dicintai dan ridhoi oleh Allah. Syaratnya apa? Ketika kita ingin diridhoi oleh Allah, syaratnya haruslah menjadi seorang hamba kembali. Karena apa? Di surat nomor 89 sebelah kiri bagian atas itu ada komunikasi Allah di ayat 25 sampai 30, bahwasanya kita itu sudah dipanggil sama Allah dalam keadaan yang sangat mulia sekali sama Allah. Allah panggil kita dengan kalimat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Kenapa engkau panggil aku dengan jiwa yang tenang ya Rabb? Karena aku tahu hidupmu sudah penuh dengan kegelisahan, hidupmu sudah penuh dengan kehampaan, doamu hambar, solatmu jauh dari kehusyuan, dan hatimu masih jauh dari koneksi sama Allah. Maka Allah panggil dengan kalimat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan setelah Allah panggil dengan ketenangan, apa Allah panggil kita? Irji, kembali kepada Allah. Irji ila rabbik. Allah bilang kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kembalilah dengan sebenar-benar ingin kembali kepada Allah. Karena apa dikatakan Allah kembali? Karena Allah sampaikan fadkhuli fi ibadi. Allah sampaikan dengan apa? Jadilah fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku lagi. Makanya kalimat ini sebenarnya kalau kita renungkan dalam hati kita, kenapa ya kok Allah bilang Allah memanggil kita jiwa-jiwa yang tenang, Allah suruh kembali dan suruh menjadi hamba Allah lagi. Karena selama ini kita sadar, tanpa sadar Bapak Ibu, jangan-jangan kita belum menjadi hamba Allah. Salah satunya apa? Kita menjadi hamba nafsu, hamba penghargaan, hamba penghormatan, apa lagi? Hamba pujian, hamba tepuk tangan, hamba ingin diangkat-angkat, dimuliakan oleh makhluk Allah, dan hanya nyari perhatian sama makhluk Allah. Makanya Allah kembalikan esensi itu pada khuli fi ibadi, jadi hambaku lagi. Dan ketika kita sudah menjadi hambaku lagi, Allah bilang apa? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sadar apa sih syarat utamanya masuk ke dalam surganya Allah, syarat utamanya adalah bukan terletak di amalan kita. Mohon maaf, sekali lagi Bapak Ibu, syarat utamanya bukan terletak di amalan kita. Kalau hanya terletak di amalan kita, terletak di sholat kita, boleh jadi Bapak Ibu, amalan kita amalan yang mana yang sudah bisa membeli surganya Allah. Sholat masih jauh dari kekhusyuan, istighfar masih jauh dari penyesalan, berdoa mungkin, ya mohon maaf, doa kita masih modal hafalan, zikir hanya masih menghitung-hitung angka, jumlah angkanya. Makanya Allah sampaikan syarat untuk bisa masuk dalam surganya Allah adalah karena Allah ridho. Jadi ngapain kita sholat? Kalau begitu, sholat itu adalah bagian dari apa? Menjemput cinta dan ridhonya Allah. Dan sholat itu adalah bagian dari kewajiban amalan soleh kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua, dan Allah beri kebaikan kepada kita semua, dan Allah izinkan semua siapapun yang hadir di sini Allah izinkan kembali dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah izinkan kembali dalam keadaan apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali dalam keadaan kembali sebagai seorang hamba, dan Allah izinkan surga masuk. Allah izinkan kita termasuk orang yang di dalam, hadirkan Allah kembali dalam keadaan masuk ke dalam surganya Allah. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan jalan kemudahan untuk bisa kembali menjadi hambanya Allah, dan berharap besar Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini cukup? Baik, marilah sama-sama di waktu singkat ini kita berdoa sama Allah.
Sebelum berdoa, mari sama-sama kita beristighfar sama Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya mujib as-sa'ilin, Ya Rabbal alamin. Duhai Allah yang maha menatap diri ini ya Rabb, Engkau pasti tahu segala isi dalam hati ini ya Allah. Hati yang penuh dengan kegelisahan, hati yang penuh dengan kehampaan ya Allah. Bahkan hati yang tidak terkoneksi lagi dengan panggilan-Mu ya Allah. Doa tidak lagi menggetarkan hati kami ya Allah. Salat jauh dari kehusyuan ya Rabb. Dan bahkan zikir kami pun masih jauh dari rasa zikir itu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jikalah rasa itu hilang karena akibat dosa-dosa kami ya Allah, maka mohon ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah khilaf kami ya Allah. Ampunilah ketidaktahuan kami dengan maksiat kami ya Allah. Dan ampunilah dengan dosa terang-terangan kami ya Allah. Dan ampunilah dengan dosa sendirian kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya ya Allah. Hamba-Mu yang hina ya Allah. Terkadang muncul rasa diri ini ingin dimuliakan oleh makhluk-Mu ya Allah. Maafkan kami yang terkadang lari dari pandangan-Mu ya Allah. Duhai Allah ya Rabb, ampunkan juga dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan juga ampuni dosa kedua mertua kami ya Allah. Ridhoilah kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Walaupun kami sadar ya Allah, kami belum mampu menjadi orang tua yang soleh dan solehah ya Allah. Duhai Allah ya Rabb, izinkan kami ya Allah, siapapun yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang hatinya gelisah Engkau tenangkan ya Allah. Yang punya masalah Engkau bantu selesaikan masalahnya ya Allah. Yang ekonominya sempit ya Rabb, Engkau lapangkan ekonominya ya Allah. Yang berbisnis Engkau berikan kebaikan dengan bisnisnya ya Allah. Yang bekerja Engkau berikan kebaikan dengan jabatan yang dipangkunya ya Allah. Engkau ridha dengan kehidupan kami ya Allah. Dan Engkau izinkan ya Allah, siapapun yang terlilit hutang Engkau mudahkan sebelum wafat dapat segera lunas ya Allah dengan cara-Mu ya Rahman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Duhai Allah ya Rabb, Engkaulah yang memilih kami hadir di dunia ini ya Allah. Maafkan kami yang terkadang kami tidak sadar ya Allah. Kami sering meninggalkan-Mu ya Allah. Ridhoilah kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Dan berikanlah rasa cukup dan qanaah dalam hati kami ya Allah. Agar kami tidak berlebihan menjalani hidup ini membuat Engkau menjadi marah ataupun membuat Engkau tidak terima dengan kami yang kami lakukan ya Allah. Hasbi Rabbi zalallah ma fi qalbi ghairallah. Duhai Allah ya Rabb, ingin rasanya khusyuk dalam solat ya Allah. Ingin rasanya nikmat dalam doa ya Allah. Dan ingin rasanya nikmat dalam zikir ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah. Ringankanlah ya Allah dalam diri kami dengan Kau ampuni segala dosa-dosa dan khilaf kami ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah. Ridhoi anak-anak kami ya Rabb. Ridhoi kedua orang tua kami ya Allah. Dan ridhoilah seluruh jemaah masjid ini ya Allah. Ridhoilah seluruh yayasan ini ya Allah. Dan Kau berikan rahmat kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala dan bencana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.